Sobat semangat dimanapun Anda berada, semangat pagi. Topik kita kali ini saya akan bercerita tentang istilah saya takut gagal. Kita sering ya dengar di dalam kehidupan kita tentang takut gagal. Ada bilang bahwa saya takut gagal karena saya nggak punya modal, saya takut gagal karena anak saya kecil-kecil, saya takut gagal ini bukan bidang saya takut gagal karena usia saya takut gagal bla 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 ya. Banyak sekali kita selalu dengar seperti itu ya. Oke, jangan khawatir Bapak Ibu, ini bisnis yang luar biasa yang menurut saya gagalnya cuma satu. Gagalnya, resikonya hanya ditolak. Nah, coba Anda bayangkan Anda punya suatu usaha kuliner contohnya, karena keluarga saya juga dari keluarga kuliner. Pada saat kita usaha kuliner di mana kita udah masak segala macam, kita udah infokan semua tentang kita punya masakan ini, ayo teman-teman datang. Dan pada saat teman-teman nggak datang atau nggak ada pembeli, berarti saya harus merugi. Karena makanan ini nggak bisa saya lakukan besok, dan saya pun harus injek dana lagi untuk bertahan bikin masakan baru lagi besok harinya, dan itu saya lakukan bertahun-tahun seperti itu. Dan Anda mau usaha apa? Contoh saya pun juga pernah dari bisnis properti ya. Ini resikonya gede banget, kita udah membebaskan tanah segala macam, sudah utang bank, ternyata ada masalah dalam pembuatan proyek tersebut dan saya menantang. Banyak hal ngomong risiko saya takut, tapi menurut saya di sini luar biasa. Kenapa? Karena Anda gagal pun di sini Anda pasti dibayar, ya. Karena di sini kita ini hanya tugasnya ada apa? Kita hanya cerita ke 100 orang tentang apa yang sekarang kita hadapi di saat ini. Biasanya adalah kita bercerita ya, saya bercerita ke teman saya mengunjungi teman saya dan saya menanyakan kondisi mereka. Biasanya kita akan ketemu dalam dua masalah. Yang satu masalah kesehatan, yang satu masalah finansial. Nah, Bapak Ibu, dalam pembicaraan kita pastilah kita nggak langsung kita mau nawar sesuatu, enggak. Justru kita di sini tuh adalah seperti layaknya kita kalau udah gak ketemu teman udah lama, gimana bro, gimana sis, gimana bapak ibu, sehatkah? Kalau sehat nanti ditanya gimana, kalau enggak berarti mungkin ada keluarga yang sakit. Terus kalau kita ngomong gimana, masih kerja di tempat lama, gimana kerjaanmu, masihkah kamu bisa memenuhi kebutuhan kondisi sekarang untuk keluargamu. Dan kalau memang sekarang nggak masalah, nggak apa-apa, apakah bisa nanti dengan kerjaanmu sekarang bertahan di setahun, 5 tahun, dan 10 tahun ke depan masih kamu bisa mencukupi kebutuhan sekarang. Yang kebutuhan itu bukan tambah turun tapi tambah meningkat. Apakah dengan penghasilanmu sekarang jadi ditambah lagi dengan usiamu sudah semakin bertambah dan mungkin kesehatan sudah tidak memungkinkan lagi, apa gimana. Nah, ternyata dalam bisnis ini dua masalah ini bisa Anda selesaikan dalam satu langkah. Ya, sebenarnya seperti itu. Kita biasanya kan kalau kita kerja, kita mengabaikan kesehatan, biasanya nanti di usia tua kita akan ditagih oleh kesehatan kita, dan biaya apa yang telah pekerjaan kita, hasil kita yang telah kita upayakan, kita akan berikan untuk perawatan kesehatan kita, dan itu akan menjadikan habis ya. Inilah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menyikapi seperti ini. Bisnis ini sebenarnya Anda gagal pun Anda juga akan dibayar. Kondisinya seperti gini. Dalam proyek ini, proyek 1 miliar dalam 100 tahun, tugas Anda hanya Anda menginformasikan hanya tentang bagaimana Anda menginformasikan ke 100 orang. Oh, Pak Bona, kalau 100 orang itu banyak banget. Bapak Ibu, 100 orang itu loh Anda bisa capai cuma dalam 10 hari. Anda bisa cerita, kalau nggak mau ya sebulan, ya nggak apa-apa ya. Nanti akan saya ceritakan di episode yang lain ya. Contoh 100 orang. Contoh 100 orang ini ya, kalau orang penduduk Surabaya, saya asli Surabaya.
Kalau penduduk Surabaya itu sekitar 4 juta orang. Anggap aja Anda cerita ke 100 orang, Pak, masa sih nggak ada yang mau, hanya 2 atau 4 orang aja yang mau atau ingin dapatkan 1M dalam waktu 1 tahun. Pastilah banyak yang mau ya. Nah, anggap aja mulai dari 2 orang aja. Nah, 2 orang kalau Anda lakukan ini benar, karena kita ada istilah namanya the power of two. Ya, nanti akan Anda lihat di episode berikutnya. Hanya dari 2 orang Anda bisa mempunyai kesempatan memiliki potensi 1 miliar dalam waktu setahun. Coba sekarang Anda bayangkan kerja Anda dalam setahun ini, ya. Hanya fokus konsentrasi dari 2 atau 4 orang rekan Anda, mitra Anda bisa dapatkan 1M. Coba sekarang kita bagi 1 miliar, coba Anda bagi ke 100 orang. Kalau saya hitung dari 1M itu berarti per orang yang menolak Anda dibayar perusahaan ini 10 juta. Masih mikir-mikir lagi ya, 1 orang loh kesempatannya Anda dibayar 10 juta. Oke, kata orang, iya Pak, Bapak lah bilang seperti itu. Tapi kan tidak semudah itu. Oke, nggak semudah. Kita mau bisnis apapun, ini cuma punya untung cuma 10%. Ya, berarti kita dapatkan berapa? Cuma hanya 100 juta. Oke, 100 juta itu bagi ke 100 orang. Berarti Anda hanya menginformasikan, Anda bercerita tentang project 1M ini, Anda dibayar 1 juta. Tidak peduli orang mau, orang tidak mau, nggak masalah. Karena sekarang orang menolak Anda, orang tersebut nggak mau hari ini, belum tentu besok mereka nggak mau, belum tentu lusa mereka nggak mau, belum tentu setahun mereka nggak mau, ya. Karena banyak sekali di sini, dan juga saya pun pribadi, saya pada saat dapat informasi seperti ini saya nggak mau, saya nunggu waktu itu 6 bulan sampai saya memutuskan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang mungkin Anda bisa lakukan untuk perubahan keluarga Anda. Bapak Ibu, janganlah Anda berputus asa karena selalu ada jalan trauma, ya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sukses, bergemar berkah untuk kita semua. Jika Anda menyukai cerita saya ini, Anda bisa like, bisa komen, bisa subscribe, dan bisa share kepada siapa saja yang mungkin membutuhkan. Terima kasih.